kita akhirnya akan mengetahui bagaimana Charlie Cook dibunuh. Dan tidak, bukan karena Candace Owens telah meluncurkan episode 7582 dari cara membuat semua ini, tentang dirinya dan cara membalas dendam pada Erika Cook karena ia begitu iri padanya, dan bagaimana cara menghancurkan kenangan Charlie selamanya dan menghasilkan uang darinya. Tapi sebenarnya karena sidang pendahuluan, Tyler Robinson telah dimulai. Apa itu sidang pendahuluan? Nah, itu adalah keputusan apakah ada cukup bukti untuk benar-benar dibawa ke pengadilan. Jika ada cukup bukti terhadap Tyler Robinson, kemungkinan besar dialah orang yang kita curigai. Orang yang benar-benar membunuh Charlie Cook. Dan akibatnya menimbulkan begitu banyak kerusakan di Amerika hingga hampir tak terbayangkan. Itulah yang akan kita bahas hari ini. Tapi tentu saja, dengan upaya mencari keadilan ini, dengan kenyataan bahwa keluarga Cook, orang tua mereka, dan Eric Carr saat ini sedang duduk di ruang sidang mendengarkan bukti paling menjijikan tentang bagaimana orang yang mereka cintai dibunuh, Candace Owens justru menjadikan semuanya tentang dirinya sendiri. Dan ini adalah fenomena yang patut disaksikan. Karena seperti yang dikatakan pria ini, James Lindsay, kita sekarang berada di bagian cerita di mana Candace begitu terpojok, hingga dia rela menghancurkan kenangan dan reputasi Charlie demi mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Dan Jeremy Boring mengonfirmasi, ya, dia memang yang paling berbahaya. Tapi lupakan itu sebentar. Ada banyak hal menarik yang sedang terjadi sekarang di pengadilan itu sendiri selama persidangan ini. Dan kita akan membahas semuanya. Dan, tentu saja, masuk ke detail tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Candace dan bagaimana dia berpikir bisa lolos dari ini. Jujur saja, ini benar-benar fenomena yang patut disaksikan. Jadi, mari kita mulai dengan informasi paling menarik hari ini langsung dari pengadilan itu sendiri. Pembaruan. Dokter forensik telah mengonfirmasi bahwa penyebab kematian Charlie Cook adalah luka tembak. Jelas, ini bukanlah kejutan bagi siapapun yang masih punya akal sehat. Namun, para pengikut fanatik Candace Owens sangat terkejut dengan informasi yang keluar dari sidang pendahuluan Tyler Robinson. Tidak ada mikrofon yang meledak, tidak ada Looney Tunes, dan bla bla bla. Tentu saja, kenapa mereka begitu panik? Karena selama 6 bulan atau setahun terakhir, Candace berhasil membuat semuanya seolah-olah tentang dirinya. Dengan menciptakan kebohongan, tuduhan, dan fitnah yang gila. Kebohongan, 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 kebohongan. Dan sekarang, karena kalian benar-benar akan menjalani sidang, dengan bukti nyata yang akan dipresentasikan. Dia berusaha melakukan segalanya yang dia bisa agar orang-orang melupakan bukti yang akan dipresentasikan dan hanya mendengarkan dia saja. Yang mungkin menjelaskan kenapa dia terus-menerus marah dalam beberapa hari terakhir di Turning Point. USA, Andrew Guffet. Dan dia telah memposting beberapa hal yang benar-benar menjijikan, yang akan kita bahas sebentar lagi. Tapi mari kita dengarkan dulu pemeriksa medisnya sendiri. Bukti 11 diterima. Tuan Sergio, ini semuanya. Saya akan meminta Anda untuk melihat halaman pertama dari bukti 11, ya? Anda melihatnya? Ya. Jadi biarkan. Biarkan saya bertanya lagi dan Anda bisa melihatnya. Ya, dan bisakah Anda menyampaikan apa yang dilaporkan dokter sebagai cara kematian? Ya, saya salah bicara. Di situ tertulis pembunuhan. Dan kemudian penyebab kematian langsung, luka tembak di leher. Tidak ada lagi, Yang Mulia. Baik, saat ini saya rasa akan sangat baik jika kita istirahat selama 15 menit. Oke, jadi kamu sudah dengar. Pemeriksa medis mengakui bahwa ini adalah luka tembak di leher. Dan sekali lagi, tentu saja, kita sudah mendengar Candace mengemukakan semua alasan mengapa dia berpikir bahwa ini tidak benar. Dan dia telah menyeret para pengikutnya ke dalam perburuan sia-sia, mencari bukti, dan mencoba menemukan semua macam-macam bukti dan alasan bahwa mungkin Erika terlibat. Dan mungkin Turning Point USA juga terlibat. Tapi sekali lagi, dia berusaha menjauhkan semua orang, agar fokus pada hal lain. Pada usahanya membuktikan bahwa Andrew Colefet, yang seperti kalian tahu, adalah salah satu sahabat terbaik Charlie Cook dan sangat berpengaruh di Turning Point USA, dia benar-benar bersedia untuk dia membuat semua orang fokus pada dramanya, karena dia tidak ingin orang-orang benar-benar fokus pada bukti yang akan dipresentasikan. Karena musuh terbesar Candace adalah bukti. Dia membencinya, dia tidak pernah menggunakannya, dia tidak menghargainya, dia tidak menghormatinya. Tapi sekali lagi, kita tahu Candace Owens suka berbohong. Dia memang berbohong. Dia berbohong. Dan dia sama sekali tidak keberatan berbohong. Dan mungkin kamu akan menonton kompilasi tentang betapa seringnya dia berbohong tanpa rasa malu dan tanpa rasa takut. Tapi untuk memahami Candace, kamu perlu mendengarkan kutipan ini sebentar. Kamu punya kutipan ini dari Blake Neff. Seperti yang pernah dikatakan Charlie kepada kita,
Candace sangat mudah dipahami begitu kamu menyadari bahwa satu-satunya yang dia pedulikan hanyalah uang. Dan sesuatu yang sedang dilakukan Candace sekarang adalah mencoba membuktikan kepada semua orang bahwa dia adalah sahabat terbaik Charlie Cook dan dialah yang sedang berjuang. Jadi dia menulis postingan ini kemarin dengan foto yang diambil sekitar tahun 2018. Sudah lama sekali. Satu pertarungan lagi, Charlie. Aku tidak takut pada iblis-iblis ini. Kita akan menang. Sekarang dia membuatnya terdengar seolah-olah dia berada di garis depan dalam perjuangan untuk keadilan Charlie, bukan? Tapi pada akhirnya, yang benar-benar diperjuangkan wanita ini hanyalah kehancuran Erika Cook. Secara harfiah dalam segala cara yang mungkin. Sekarang, ingatlah bahwa hanya beberapa hari yang lalu, dia melakukan wawancara yang sangat disorot publik dengan Sean Ryan. Dan inilah hal-hal yang dia katakan. Kamu pikir kamu tahu, aku duduk bersamanya selama 4 jam. Aku enggan membahas teori konspirasi apapun tentang dirinya. Aku tidak segera melakukannya karena yang paling utama, dia adalah ibu dari anak-anak Charlie. Itu yang paling utama. Kedua, itu membuatku harus melewati tahap kedua dari proses berduka. Mari kita tonton ini dengan kecepatan 2 kali lipat, karena tidak ada dari kita yang benar-benar peduli mendengarkan apa yang dikatakan Candace. Karena dia adalah orang yang tidak siap aku hadapi. Aku sangat kesulitan menghadapi kematian Charlie, bahkan sampai sekarang. Tapi menjadi orang yang sering diajak bicara Charlie tentang betapa dia menginginkan cinta. Lalu ketika aku harus mengambil waktu untuk pergi ke Wyoming dan mencoba menenangkan diri setelah itu, aku membaca semua pesan kami, kamu tahu, dan aku jadi mengulang semuanya lagi. Dan karena kamu tahu, aku sedang dalam fase penyangkalan. Aku benar-benar ada di fase itu di mana aku masih berharap dan aku melewati tahap tawar-menawar. Aku juga melewati tahap marah. Aku benar-benar mengalami fase penyangkalan yang sangat agresif. Dan aku rasa suamiku menyadari bahwa aku butuh pergi saat itu karena aku mencoba berkata seperti, tidak, mungkin dia sebenarnya masih hidup. Kamu tahu, mungkin mereka memasukkannya ke dalam perlindungan saksi. Itu adalah tahap tawar-menawar. Dan juga penyangkalan yang benar-benar ada di depan mataku. Dan ketika aku sampai di sana, aku membaca pesan-pesan itu. Dan sebelum dia masuk ke dalam hidupnya. Dan Charlie benar-benar menginginkan cinta, kan? Dia, itu saja yang dia inginkan. Dan tulisan-tulisannya nyaris puitis. Tentang bagaimana cinta bisa membuat pria mampu memindahkan gunung. Jadi bagiku harus berduka untuknya dan kemudian harus mempertimbangkan bahwa hal yang paling dia inginkan seperti dia tidak mendapatkannya, itu benar-benar menghancurkan hatiku. Itu benar-benar menghancurkan hatiku. Tapi, aku tidak bisa menyangkalnya lagi. Aku tidak bisa menyangkalnya. Dan itu sudah melampaui intuisi. Ini bukan lagi cuma soal dia yang aneh. Ini bukan lagi cuma soal dia berada di kantor. Lalu aku mendapat panggilan Zoom. Asumsi saya adalah bahwa dia sedang berduka seperti saya. Dan asumsi saya tidak tahu bahwa dia sudah berada di kantor minggu berikutnya. Begitu dia kembali, dia langsung ke kantor. Dan dia sudah di kantor minggu berikutnya. Ya. Benar. Oke. Jadi di sini kamu mendengarnya mengatakan bagaimana dia berbicara kepada saya tentang fakta bahwa dia selalu membutuhkan cinta. Dan itu sangat memilukan bagi saya, bahwa dia tidak pernah mendapatkan cinta. Menghancurkan Erika. Mengatakan tidak. Dia tidak pernah benar-benar memiliki cinta sejati dengannya. Dan kemudian mengklaim bahwa jika dia benar-benar mencintainya, dia akan berduka seperti saya mencintainya. Karena sayalah yang benar-benar mencintai Eric. Saya mencintai Charlie. Sayalah yang benar-benar mencintainya. Meskipun faktanya sangat-sangat cepat. Candace Owens sudah tampil di beberapa episode membicarakan semua detailnya dan membahasnya. Dan dia menjadi seorang jurnalis investigasi yang sangat sukses. Jelas sedang berduka dengan sangat mendalam. Tapi itu bukan inti dari semua ini. Kita di sini untuk membahas sidang pendahuluan ini dan informasi lain yang sedang muncul sekarang tentang Tyler Robinson secara khusus. Oke. Satu hal lagi tentang ini. Karena ada unggahan yang muncul di mana mereka mencoba membuktikan hal itu. Apa yang Candace lakukan saat ini sangat berbahaya bagi Erika, sehingga benar-benar mendorong Erika ke posisi yang berbahaya. Sekarang, apa maksud saya dengan itu? NCRI telah membuat sebuah laporan yang menunjukkan bahwa setiap kali Candace, atau kadang-kadang ketika Candace mengatakan hal-hal ini, semakin banyak ancaman terhadap Erika yang muncul. Sekarang, tentu saja, Candace bilang, apa maksudmu? NCRI, kamu punya waktu untuk menanggapinya. Dan kita bisa membahas detail laporan NCRI itu sebentar lagi. Tapi orang ini, Data Republikan, telah membuat sebuah utas yang pada dasarnya membuktikan bagaimana Candace telah menyerang Erika sejak awal, kan? Jadi sebelum investigasi, Candace menghabiskan 40 episode membela Erika. Dia menyebut Erika benar-benar orang yang baik. Dia bersumpah bahwa tidak ada orang selain suaminya, dan Erika Cook yang punya kekuatan untuk membungkamnya. Dia bilang ke penontonnya bahwa dia akan berhenti jika Erika memintanya. Erika memintanya untuk berhenti. Candace tidak berhenti. Dia tidak bisa. Investigasi itu telah menjadi produk pelanggaran utama. Jadi, dia mencabut otoritas Erika dengan satu-satunya cara yang dia bisa, yaitu dengan membuat Erika tidak bisa dipercaya. Tidak ada bukti baru yang muncul antara pujian dan tuduhan itu. Hanya kebutuhan bisnis yang baru. Dan kebutuhan bisnis ini mungkin saja berakhir dengan tragedi. Ini adalah Candace dan kata-katanya sendiri kepada penontonnya.
pernikahan. Dan kemudian datanglah anak-anak. Ngomong-ngomong, Candace tidak diundang ke pernikahan itu. Hanya catatan penting saja. Dari pesan-pesan yang dibaca hari ini, jelas Charlie benar-benar mencintai Erika. Dia sangat mencintainya, dia mencintai keluarganya, benar-benar mencintai. Dan aku datang ke sana dan dia memang sangat manis. Dia benar-benar orang yang baik. Dan aku bilang, Charlie, kejar saja, kejar saja. Tapi aku tahu Charlie sangat bahagia bersama Erika. Dan aku tahu Erika adalah seorang. Dia benar-benar luar biasa. Pidato yang dia sampaikan kepada semua orang menurutku adalah pidato yang paling berdampak dalam sejarah Amerika. Sebuah pesan yang dibutuhkan semua orang untuk didengar, termasuk diriku sendiri. Sebuah pesan yang benar-benar Ngomong-ngomong, sebagai pengingat bahwa Candace juga tidak diundang ke acara ini, kesedihan. Kami berduka bersamanya. aku punya kesempatan gratis yang sangat keren untukmu jika kamu panik tentang AI seperti aku. Karena kalau kamu masih menggunakannya seperti Google, kamu harus tahu tentang ini. Cloud bukan chatbot. Inilah cara orang-orang membangun masa depan internet. Membuat seluruh pekerjaan mingguan mereka berjalan otomatis dan menyelesaikan proyek yang dulu butuh satu tim penuh hanya dalam hitungan jam. Aku tahu, kalau mempelajarinya akan mengubah hidupku. Dan aku bisa jadi ahli tanpa pengalaman apapun. Tapi rasanya menakutkan. Dan rasa takut itu sudah tidak ada gunanya lagi untuk kita. Itulah kenapa kamu perlu tahu tentang workshop penguasaan AI Claude ini. Sebuah pembahasan mendalam tentang Claude, kasus penggunaan nyatanya, dan lebih dari 10 alat AI lainnya yang akan berlangsung akhir pekan ini, pukul 10 pagi sampai 7 malam IST. Dan mereka cukup murah hati untuk membuatnya gratis bagi penonton saya, yang tentu saja kita suka. Jadi, segera daftar melalui tautan di bio. Lebih dari 10 juta orang di seluruh dunia sudah menghadiri acara ini dan memberinya nilai 4,9 dari 5 di Trustpilot. Dalam 2 hari saja, kamu akan melakukan riset mendalam bersama Claude, membuat artefak dan dashboard sendiri, membuat presentasi lengkap, menyiapkan konektor untuk mengotomatisasi hal-hal membosankan seperti seluruh pencarian kerja kamu, dan langsung praktik dengan Claude Code. Buat agen khusus, hasilkan visual dan video dengan AI, lalu kamu akan pulang dengan kemampuan untuk membuat seluruh minggu kamu berjalan otomatis. Ada juga bonus gratis, seperti 50 kode rahasia Claude yang bisa berubah menjadi alat tingkat dewa, perpustakaan prompt AI lengkap, dan pembuat alat AI yang dipersonalisasi. Dan kamu akan dibimbing oleh para pemimpin dari Microsoft, Google, Amazon, dan Nvidia. Apa yang kamu pelajari dalam 2 hari akan mengubah 2 tahun ke depan, dan selamanya. Jadi, daftar sekarang sebelum alatnya habis. Link ada di deskripsi. Pindai kode QR dan bergabunglah dengan komunitas WhatsApp sebelum tempatnya penuh. Oke, jadi ini bukti bahwa Candace awalnya bilang, tidak, aku sayang Erika. Dan betapa cepatnya dia mau berubah. Candace membangun 4 teori yang saling eksklusif tentang siapa yang membunuh Charlie Cook. Masing-masing teori bertentangan dengan teori sebelumnya, dan masing-masing hanya punya satu sumber yang disebutkan namanya. Hal yang paling mendekati bukti nyata yang diberikan Owens adalah menyatakan bahwa Erika tidak mungkin membunuh Cook dan tidak meninggalkan luka keluar. Sesuatu yang mudah dibantah dengan mencari contoh kasus lain. Laporan tersebut memetakan karya-karya Candace sebagai kerangka pembenaran untuk sesuatu yang lebih buruk. Dia memulai dengan mendehumanisasi Erika. Istri yang sedang berduka berubah menjadi gadis kontes kecantikan. Gadis kontes kecantikan. Oke, tahap 2, lepas penari telanjang, kesedihan, operasi, janda berjalan, bagaimana aset emosional kita hari ini. Mengejek ayat janda. Dan kemudian yang terkenal, ini bukan orang sungguhan. Oke, jadi awalnya dia bilang, aku cinta Erika. Aku menghormatinya. Charlie mencintainya. Semuanya baik-baik saja. Aku di pihaknya. Lalu dia sadar dia harus mulai menyerang Erika. Jadi dia mulai dengan mendehumanisasi Erika. Membicarakan bahwa ini bukan istri yang benar-benar berduka. Ini hanya gadis kontes kecantikan. Dia bukan sosok yang kredibel. Lalu dia mulai membicarakan tentang bagaimana dia berduka dan betapa mengerikannya itu. Tahap 3, buat ketenangan. Terasa pantas didapatkan. Membandingkan Erika dengan Corey Richens, seorang wanita dari Utah yang dihukum karena meracuni suaminya, mendiagnosisnya dengan psikopati di depan kamera. Mengisyaratkan bahwa dia perlu dipenjara. Yang memang benar-benar dia lakukan. Lihat, saya sudah cukup melihat hadirin sekalian. Saya sudah cukup melihat. Erika Kirk seharusnya diseret ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Oke, inilah hal-hal yang biasa dia lakukan. Dan siap membantu. Saya curiga saya tidak akan mendengar kabar darimu. Saya setuju, saya bilang, Erika, jika kamu tertarik. Oke, dan kemudian tahap 4 adalah kekerasan mulai bisa dibayangkan. Candace menyangkal bahwa dia menuduh Erika melakukan pembunuhan. Tapi para penontonnya jelas sudah menangkap pesan bahwa Erika membunuh Charlie. Sejauh yang aku lihat, dia tidak pernah mengatakannya. Yang paling mengkhawatirkan, para penontonnya mulai menulis akhir ceritanya sendiri. Mereka memprediksi kematian Erika, membuat alibi yang sudah disiapkan. Jika sesuatu terjadi pada Erika Cook, itu akan dianggap sebagai konfirmasi.
Candace mengatakan laporan ini dirancang sebagai konspirasi terhadap dirinya sendiri. Laporan NCRI. Laporan itu adalah rekaman miliknya sendiri, penontonnya sendiri. Izin untuk membunuh. Bagaimana Candace Owens membangun budaya penghasutan digital yang menargetkan Erika Cook. Ini adalah laporan yang sangat-sangat menarik, dan mungkin kita akan membahasnya di lain waktu. Tapi ini adalah konteks penting yang harus diingat saat dia melanjutkan pembicaraan tentang bagaimana kamu tahu dirinya. Dialah orang yang ada di sini untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Charlie. Bukan untuk melindungi anak-anak Charlie, bukan untuk melindungi istri Charlie, tapi justru untuk membantu Erika Cook yang sedang mengalami masa terburuk dalam hidupnya. Mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan sekarang setelah suaminya meninggal dan dia harus menjalankan sebuah organisasi besar, yang tentu saja sangat berat baginya. Dan sekarang dia telah dijadikan janda yang paling difitnah di internet. Dan sejujurnya, itu sangat menjijikan. Semua ini ulah Candace Owens. Dan inilah percakapan yang sedang terjadi saat ini. Alih-alih semua orang benar-benar ingin mendengar apa yang terjadi di persidangan, apa yang sebenarnya terjadi dengan Tyler Robinson, apa yang sebenarnya terjadi. Dan ngomong-ngomong, fakta bahwa Tyler Robinson tampaknya tertawa dan tersenyum di pengadilan itu karena Candace Owens. Menurut pria yang ada di ruang sidang ini, Brian Enden, terlihat dari luar ke dalam ruang sidang Tyler Robinson. Erika Cook menangis sebelum sidang dimulai. Donald Trump Jr. ada di barisan depan bersama istrinya. Tyler Robinson tertawa bersama pengacaranya sebelum sidang dimulai. Erika pergi saat penjelasan tentang penembakan. Ini seharusnya menjadi fokus dari acara ini. Ini seharusnya menjadi topik pembicaraan semua orang. Tapi saat ini hanya Terus berlanjut, dan berlanjut, dan berlanjut, dan berlanjut, dan berlanjut, dan berlanjut, dan berlanjut. tentang Candace dan Andrew Colvett dan usahanya untuk mengalihkan perhatian semua orang dan membuat ini tentang dirinya, membuat ini tentang dirinya, membuat ini tentang dirinya. Sekarang, bagi kalian yang tidak menonton rekaman Charlie Kirk yang dibunuh, aku masih sangat ingat dengan jelas di mana aku berada saat melihat itu terjadi. Kalian beruntung. Kalian tidak trauma. Tapi lihatlah hakim saat mereka memperlihatkan rekamannya. Sekarang, karena ada begitu banyak rekaman grafis yang tersedia dan ini sedang disiarkan langsung, mereka memutuskan untuk menayangkannya di luar siaran langsung, agar penonton yang benar-benar hadir bisa menontonnya. Tapi perhatikan reaksinya. Oke. Menyimpulkan fase dari 8. Oke, jadi itulah bukti yang aku tonton. Dan itulah yang sudah banyak dari kita lupakan. Ini sudah menjadi tentang Candace, Charlie, Erika, Tia, masalah Turning Point USA. Tapi sebenarnya, ini adalah tentang mencari tahu apa yang akan dilakukan terhadap seorang pria yang benar-benar membunuh Charlie Cook, yang membawa begitu banyak kehancuran bagi keluarganya, komunitasnya, dan masyarakat kita secara keseluruhan. Siapa yang membiarkan acara ini sehingga Candace Owens bisa datang dan bukan hanya menghancurkan tatanan yang kita kenal, tapi benar-benar membawa masyarakat kita ke tingkat yang sangat mengejutkan begitu banyak dari kita. Salah satu hal yang paling jelas dari acara ini, setidaknya bagi saya, adalah orang-orang yang menentang Candace Owens, bukan? Yang telah berulang kali mengatakan, ini bukan tentangmu, Candace. Ini tidak pernah tentangmu. Ini tentang Charlie, ini tentang Erika. Orang-orang yang bersedia membela Erika secara terbuka dibandingkan dengan orang-orang yang menjilat Candace Owens. Dan sekali lagi, sekarang kita sudah sampai pada titik di mana kita telah melihat begitu banyak kebohongan terang-terangan dari Candace. Kita sudah melihat begitu banyak, sampai kita semua benar-benar paham bahwa dia memang gila. Tapi ketika semua ini dimulai, keadaannya tidak seperti itu. Kita tidak sejelas sekarang bahwa dia benar-benar orang gila. Itu tidak terlihat jelas bagi semua orang, dan butuh banyak keberanian bagi orang-orang untuk angkat bicara dan mengatakan sesuatu tentang itu serta menegurnya karena mereka takut. Ngomong-ngomong, sama seperti yang terdengar dari Charlie tentang Candace, dia tidak takut padanya. Tapi dia paham bahwa dia benar-benar orang gila, dan dia terus-menerus mempertimbangkan bagaimana menjaga hubungan dengan Candace sambil tetap menjaga jarak, agar dia tidak memulai perang dengan Turning Point USA. Semua orang, benar-benar semua orang yang pernah bekerja dengan Candace selalu membicarakan betapa buruknya dia sebagai rekan kerja. Ini dari Joshua Himes. Charlie dan Candace bukanlah teman. Saya telah menghabiskan setahun terakhir untuk mengenal para pemimpin di Turning Point USA. Saya sudah menghabiskan berjam-jam berbicara dengan teman-teman terdekat Charlie Kirk. Dan tanpa terkecuali, setiap dari mereka pada dasarnya mengatakan hal yang sama kepada saya.
Candace dan Charlie sebenarnya bukan teman. Semua orang punya cerita horor yang sama tentang betapa sulitnya bekerja dengan Candace. Dan bahwa jauh dari menjadi teman sejati, Charlie hanya mengolah hubungan mereka agar tidak menjadi musuh Candace. Mereka jarang berbicara. Ketika mereka berbicara, itu pun hanya urusan lama. Seluruh sandiwara bikinan Candace sendiri dengan dirinya sebagai pusatnya. Satu-satunya sahabat sejati Charlie, satu-satunya yang berani mengatakan kebenaran demi cinta pada sahabatnya adalah sebuah kebohongan. Kebohongan yang menguntungkan dan telah menghasilkan jutaan dolar untuknya. Versi lebih lanjut dari semua yang dikatakan Andrew di sini juga datang dari semua teman sejati Charlie. Dan ironi yang dalam dan tragis dari semua kekacauan ini adalah fitnah penuh kebohongan yang secara harfiah mencoba menghancurkan hidup teman-teman terdekat dan orang-orang yang dicintai Charlie, serta menghancurkan organisasi yang telah ia bangun seumur hidupnya. Semuanya sambil mengklaim sebagai satu-satunya orang yang benar-benar peduli pada Charlie. Ini benar-benar menjijikan. Untuk setiap orang Kristen yang masih mendukung Candace, sebaiknya kalian benar-benar berharap kepada Tuhan bahwa Candace benar, padahal jelas dia tidak. Karena Tuhan kita tidak akan membiarkan orang yang menyerang para janda dan memfitnah orang yang tidak bersalah. Janganlah kamu menindas seorang janda atau anak yatim. Jika kamu menindas mereka dan mereka berseru kepadaku, aku pasti akan mendengar seruan mereka dan murkaku akan menyala-nyala. Aku akan membunuh kamu dengan pedang sehingga istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Ini adalah tanggapan terhadap Andrew yang menanggapi postingan konyol dari Candace ini. Ingat, dia mencoba mengatakan bahwa ini adalah pertarungan terakhir kita. Kita akan melakukan ini. Kita akan melakukan ini. Dan Andrew Colfett berkata, Candace, kamu dan Charlie bukanlah teman. Dia mengaturmu. Dia menjaga semuanya tetap ringan dan sopan agar kamu tidak berbalik melawan organisasi. Tunjukkan padaku bukti persahabatan yang tulus dari 12 bulan terakhir hidupnya. Dari 18 bulan terakhir. Dari 24 bulan terakhir. Bukan pesan tahun 2018 sesuatu yang baru-baru ini. Kamu membuatnya cemas setiap kali kamu menelpon atau mengirim pesan. Memintanya, menuntut untuk berbicara di acara kami. Dia menyuruhku atau Justin yang menghadapi kamu dan George. Inilah sebabnya, ketika kamu mencoba merekrutku pada Februari 2024 untuk urusan PR, aku setuju untuk melakukannya, meskipun bertentangan dengan penilaianku sendiri. Karena Charlie memintaku untuk tetap dekat denganmu dan melindungi organisasi dari kamu. Humas yang coba aku rekrut untuk memimpin sempat berdoa tentang hal itu dan merasa Tuhan memberitahunya untuk tidak melakukannya. Jadi akhirnya aku menolak. Ini adalah kebohongan pokokmu. Kamu bukan temannya. Kamu bukan pembelanya. Kamu adalah penyiksanya. Sekarang kamu menyiksa istrinya dan organisasi yang dia bangun. Candace, kamu penipu. Dan tentu saja, karena hal ini, Candace sekarang menyerang Andrew dengan cara yang paling gila. Kita punya Megyn Kelly yang mencoba memutarbalikkan ini dan membalikan seluruh situasi karena dia sadar dia sudah bertaruh pada pihak yang salah. Bergabung dengan klub Candace, bergabung dengan klub Tucker Carlson ternyata buruk baginya. Jadi sekarang dia mencoba membuatnya terdengar seolah-olah kita di sini hanya untuk benar-benar mencari tahu apa yang terjadi. Kami akan membahas setiap sudut kasus ini untuk penonton kami. Kami tidak akan berasumsi apapun. Kami akan membahas ini bersama pengacara pembela yang akan berargumen atas nama Tyler, atau dari sudut pandang pembelaan, dengan jaksa yang akan berargumen dari sudut pandang penuntutan. Dan bagi mereka yang berpikir, kamu tahu, mungkin saja pria ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Dan kita akan melihat kasus ini dengan sangat adil seiring kita melanjutkannya. Ini adalah Megyn Kelly yang mencoba berkelit dari semua kesalahan yang telah dia buat. Aku tidak. Aku benar-benar tidak peduli dengan semua omong kosong di sekitar ini. Aku peduli pada Charlie. Peduli pada keluarganya. Dan aku peduli agar peliputan kita tetap sangat faktual tentang apa yang terjadi di luar sana. Baik minggu ini maupun nanti, seperti yang aku percaya kasus ini akan dibawa ke persidangan saat kita sampai di persidangan. Jadi itu komitmen pribadiku untuk kalian, oke? Dia peduli pada Charlie. Dia peduli pada keluarganya, dan dia peduli pada fakta. Tapi dia lupa peduli pada semua hal ini saat seluruh kekacauan Candace terjadi. Karena ingat, dialah yang bilang, Candace, aku akan. Dan itu tidak terlalu buruk. Itu tidak terlalu buruk. Jika kamu melihat Candace dan Andrew Colfett sekarang, kamu akan melihat ada banyak sekali postingan tentang mereka berdua yang saling berdebat melawan Candace. Mencoba membuktikan bahwa Charlie Kirk sebenarnya memang membelanya. Dingen Candace Owens. Dia teman yang hebat. Kamu tahu, aku tidak selalu setuju dengan semua yang dikatakan Candace. Tapi kamu tahu apa yang tidak kulakukan? Aku tidak berhenti berteman hanya karena orang lain menekan aku dengan dalih moral. Aku tidak melakukan itu. Dan kamu juga seharusnya tidak melakukannya. Jujur saja, aku pernah keliling negara bersama Candace. Aku datang ke pernikahannya. Aku melihat dia bertemu dengan suaminya. Aku pergi ke Israel bersama Candace. Itu cerita yang seru. Nanti akan kuceritakan padamu. Aku sangat menghargai Candace. Dia ibu yang hebat. Dia benar-benar luar biasa. Ini adalah hal yang biasanya kamu katakan tentang seseorang. Tapi coba perhatikan bagaimana Charlie Kirk tidak menyebutkan bahwa dia tidak diundang ke pernikahannya. Bahwa mereka sebenarnya sudah tidak berteman lagi. Dia hanya berusaha bersikap baik soal dia. Dan Andrew sedang menanggapi hal itu. Pokoknya, seperti yang sudah kukatakan. Kalau kamu mencari tentang Andrew Colfett dan Candace, ada banyak sekali drama yang gila, bolak-balik yang benar-benar heboh. Berikut adalah ringkasan singkat dari momen-momen terpenting dalam persidangan yang sedang berlangsung, yang menarik untuk didengar. Episode ringkasan hari pertama sidang pendahuluan ada di sini. Aku dan Blake Knapp ada di sini. Joe Bob, sepertinya kita kehilangan Joe Bob sebenarnya. Kita punya Andrea Burkhardt, komentator hukum. Dia adalah pengacara perkara sidang dan banding. Setiap yurisdiksi punya aturan dan caranya sendiri.
Jadi kamu bisa lihat di sini apa yang sedang terjadi. Tapi di sini mereka bolak-balik, 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 bolak-balik. Ini adalah narasi konspirasi yang sedang dipromosikan oleh Candace. Bahkan menurut sumber saya, Tyler belum pernah sekalipun menginjakan kaki di kampus UVU. Maksudku, siapa Tyler Robinson? Apa yang sebenarnya dilakukan di sana? Aku tidak tahu. Aku rasa Tyler Robinson tidak ada di sana. Kamu tidak berpikir dia ada di sana? Menurutku itu benar-benar kambing hitam. Kambing hitam. Kami bisa menentukan pada jam berapa atau kapan Tuan Robinson mengunjungi kampus UVU pada tanggal 10 September. Ya, kami bisa memastikan bahwa Tuan Robinson berada di kampus sekitar 4 kali sepanjang hari itu. Pokoknya, bukan berarti kalian butuh bukti lagi betapa konyolnya Candace dan hal-hal yang dia karang. Pertengkaran yang terjadi, dan bagaimana dia benar-benar melakukan segalanya untuk menciptakan kekacauan yang tidak disadari siapapun. Tapi dia berbohong. Kita semua sudah menyadarinya. Dan itulah kenyataan pahitnya. Dan sekarang yang ingin kami lakukan adalah mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kami akan mengikuti dengan sangat-sangat-sangat saksama perkembangan terkait Andrew Colfett, tim Turning Point USA, dan detail awalnya. Mungkin kita bahkan akan mendengarkan beberapa pendapat dari Megyn Kelly, tapi kita akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena itulah yang kita pedulikan. Dan kita peduli agar Erika Chu mendapatkan keadilan. Dan kita akan terus mengecam mereka. Semua orang jahat dan keji yang memutuskan untuk memanfaatkan tragedi kematian Charlie dan menjadikannya tentang diri mereka sendiri, serta menjadikannya ajang untuk membuktikan kepada dunia bahwa merekalah yang benar-benar ada di sini untuk membela Tuhan. Dan entah bagaimana, dalam hal itu, mereka selalu bertindak dengan cara yang benar-benar bertentangan dengan semua yang sebenarnya Tuhan inginkan dari kita. Itu bukan sesuatu yang akan kita lupakan dengan mudah. Kita akan terus menyoroti yang menghujat. Kita akan menyoroti para pembohong, dan kita akan mencoba meninjau serta mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, terima kasih sudah ada di sini. Selamat datang di Pushback. Saya Mayraka, pembawa acara Anda, dan saya menghargai perhatian Anda terhadap masalah ini.